ketika murid itu terus-menerus zikir dalam sini, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi natijah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mustahil jika di antara murid atau orang-orang yang mengamalkan thariqah ini nanti bisa bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Qala ta'ala fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kita kembali melanjutkan tentang lataif yang 7. Dan kali ini kita sampai pada lataif yang kelima, yakni latifatul akhfa, mengambil dari dasar surah tersebut dalam Al-Quran, surah Al-A'la ayat 7. Nah, di sini Allah mengatakan Allah mengetahui yang rahasia, kemudian wa akhfa, dan yang lebih samar diketahui oleh Allah. Dalam thariqah Naqsyabandiyah itu latifatul akhfa itu letaknya di tengah-tengah dada. Tengah-tengah dada seperti ini, jasmani ya, dada jasmani. Kalau dalam bahasa lain itu pada empedu jasmani. Dan ini dikatakan wilayahnya Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan murid di sini disuruh berzikir di dalam latifatul akhfa ini terus menerus. Memang zikirnya tidak terbatas, sebanyak mungkin untuk zikir, namun minimal itu 1000 dalam satu hari satu malam zikir di latifatul akhfa ini. Nah, kalau murid sudah lancar zikirnya, kemudian dia akan menemukan satu hal yang namanya rindu. Jadi efek daripada zikir dalam latifatul akhfa itu adalah kerinduan. Kerinduan terhadap siapa? Kerinduan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika murid itu terus-menerus zikir dalam sini, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi natijah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mustahil jika di antara murid atau orang-orang yang mengamalkan thariqah ini nanti bisa bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam mimpi atau bahkan dalam keadaan yaqdzah. Maka tidak heran kalau ada para mursyid kemudian mereka bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di latifatul akhfa ini udah jadi. Karena ini wilayahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang ketemu dengan Rasulullah entah dalam mimpi atau dalam keadaan jaga, dia bukan bosan, akan semakin rindu. Rindunya semakin bersangatan. Maka jika disebut nama Muhammad atau nama Rasulullah, itu getaran hatinya kuat. Karena apa? Kerinduannya memang sudah luar biasa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam latifah ini itu bersarang sifat rububiyah, sifat ketuhanan, seperti sifat sombong, ujub, riya, dan lain sebagainya. Ini ada di dalam ini. Makanya dibersihkan di hati supaya apa? Supaya sifat rububiyah itu tidak dimiliki oleh seseorang. Karena apa? Sombong itu kata Allah dalam hadis qudsi, al-kibriya uridai. Sombong itu adalah selendangku, yang mana tidak boleh dimiliki oleh manusia. Dizikirkanlah ini terus menerus sampai hilang sifat kesombongan di dalam hati. Nah, kalau murid ini terus menerus zikir di dalam latifatul akhfa ini dengan syarat-syarat yang tertentu yang ditentukan oleh guru mursyidnya, dan dia istiqamah dalam melaksanakan, maka dia akan menemukan
subhanallah di sini ya, akan menemukan 4 macam fana. Kefanaan itu, kalau Syekh Mustari itu guru kita sering menceritakan, fana pertama adalah fana fi af'alillah, fana fi sifatillah, fana fi asma'illah, dan fana fi dzatillah. Tenggelam. Fana itu apa? Binasa, hancur, kita tenggelam di dalam sifat-sifat Allah, di dalam afal-afal Allah. Jadi orang yang tenggelam di dalam sifat-sifat Allah. Contoh, kalau dia sudah tenggelam dalam sifat ilmunya Allah, walaupun orang ini alimnya seperti apa menurut orang lain, tapi dia sama sekali tidak merasakan kealiman itu. Karena apa? Dirasakan itu semuanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Gak merasa punya ilmu, gak merasa punya ini, gak merasa punya itu. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam. Ini tenggelam atau fana terus menerus dari satu fana ke fana berikutnya sampai fana fi dzatillah, sehingga dirinya merasa tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpisah. Karena apa? Fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau sudah fana kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana zahirnya? Zahirnya dia akan mengikut akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, melainkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin merasakan seperti ini dijadikan dulu. Setelah hadifatul qalbi, ruh, sir, khafi, sampai ke akhfa, ini dijadikan terus menerus, sehingga apa? Mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi-jadi. Sudah sering saya katakan, kenapa kita harus mencintainya? Iya, jangan tanamkan cintamu kepada orang-orang yang tidak kau kenal dan kau tidak mengenalnya. Contoh, seseorang mencintai artis habis-habisan. Kenal kau dengan artis itu? Tidak. Artisnya kenal denganmu apa tidak? Tidak. Akan tetapi ketika kau tanamkan cinta itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau kenal? Kenal. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, apakah Rasul kenal denganmu? Rasul sangat mengenal diri kita, melebihi kita kenal diri kita sendiri. Kita ini kan kenal dengan diri kita hanya sekedar nama dan lain-lain. Tapi sesungguhnya siapa diri kita yang sebenarnya? Kan banyak yang nggak kenal pribadi kita. Kadang-kadang kita salah nggak merasa salah. Mau sudah salah tapi perasaannya masih benar saja. Itu berarti nggak mengenal dirinya sendiri. Akan tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal kepada umatnya satu persatu. Dikenal oleh baginda Rasul, ada tanda yang dikenal oleh baginda Rasul, yang pengenalannya Rasul terhadap umatnya itu melebihi diri umat Rasul mengenal kepada dirinya sendiri. Nah, untuk ini kita harus memperbanyak dan menjadikan zikir dalam latifatul akhfa, atau tingkat atau zikir yang kelima di dalam thariqah Naqsyabandiyah. Semoga kita istiqamah dan menggapai pada keindahan bersama Allah dan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat zikir pada latifatul akhfa ini. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.